Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pesat. Dan keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini, tayangan Blitar Kang Kewentar menyuguhkan liputan khusus produk olahan makanan jenang ketan Jarkasi di wilayah Kecamatan Sutojayan dan produk batik Jagat Jowo di wilayah Kecamatan Kanigoro. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Tepatnya adalah pusat oleh-oleh jajanan rakyat Indonesia Jarkasi. Usaha ini merupakan usaha milik Edi Wijaya yang sudah dijalankan secara turun-temurun sejak tahun 1983. Jadi kami generasi kedua, awalnya founding father kita, Pak Jarkasi, dia perintis usaha ini. Beliau memulai usaha sejak 1983. Kemudian saat itu kita masih kecil, dengan berjalannya waktu beliau masih tetap bertahan hingga tahun 2005 Pak Jarkasi ini tidak ada. Awalnya namanya itu jenang ketan dua kelapa, tapi berhubung bapaknya tidak ada, itu banyak pemain usaha-usaha itu mengatakan ini jenangnya Pak Jarkasi, Pak Jarkasi. Nah, sejak itu saya berinisiatif ini supaya tidak terjadi rebutan merek. Jadi jenang ini kita patenkan dengan nama Pak Jarkasi, dan kebetulan Jarkasi ini bisa dipanjangkan jajan rakyat khas Indonesia. Sedikit berbeda pada hari biasanya, kali ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar turun langsung ke lapangan untuk melihat proses pembuatan jenang ketan Jarkasi, sekaligus memberikan pembinaan agar usaha ini semakin berkembang pesat.
Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, kami sedang melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Blitar. Kebetulan hari ini kami berada di lokasi usaha Mas Edi, Jenang Jarkasih. Ada berbagai produk selain jenang, ada madu mongso, ada wajik letik dengan berbagai rasa. Tidak hanya jenang ketan, pusat oleh-oleh jajanan rakyat Indonesia dengan brand Jarkasih ini juga memproduksi makanan olahan lainnya seperti wajik letik dan lain sebagainya. Kita punya wajik letik, madu mongso, jenang ketan, dan sambal pecel. Jadi sejak 1983 itu produk kita jenang ketan saja, pure ketan, tidak ada campuran apa-apa, tidak ada, karena kita spesialis jenang ketan. Jadi dengan berjalannya waktu setelah Pak Jarkasih tidak ada, tahun 2005 itu diambil alih oleh putra-putranya. Saya juga meneruskan di sini. Saya melakukan berbagai inovasi, mulai dari packaging, perbaikan packaging, kemudian rasa. Jadi kita mempunyai banyak rasa, mulai jenang ketan original ketan, coklat, pandan, kacang tanah, kedelai, kemudian ada lagi rasa nanas. Selama proses pembuatan produk jenangnya, Edi dibantu oleh kurang lebih sebanyak 15 karyawan yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Dengan banyaknya pekerja dan juga produk yang dihasilkan, maka tak heran jika pemasarannya pun juga meliputi kota-kota di Pulau Jawa. Dan Edi mampu meraup omset yang cukup besar setiap bulannya. Itu pun tetangga sekitar. Kalaupun kita juga ikut bekerja, jumlahnya bisa 20-an. Iya. Bagaimana kebanyakan perempuan ya Mas? Perempuan, karena untuk packaging itu yang luas perempuan, kalau yang laki-laki itu khusus di pekerjaan berat. Sedangkan pasar sendiri di khususnya makanan olahan ini persaingan yang sangat ketat, tetapi di Kabupaten Blitar ini sangat luar biasa, bagus sekali. Terbukti bahwa Mas Edi ini pasarnya jenang Jarkasih ini sampai ke berbagai daerah, baik itu Jember, Mojokerto, Bali maupun daerah Yogyakarta yang merupakan pusat makanan olahan di sana. Dan usaha mikro yang dekat dengan Blitar ini? Ya, memang dan usaha mikro di Blitar ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi. Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, sesuai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, ya, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi
sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Dengan Pak Wakil Bupati bagaimana Pak terhadap keberadaan? Nah, kebetulan atasan-atasan kami seperti Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini begitu luar biasa untuk mensupport kemajuan UMKM ini. Bahkan pada tahun ini sempat bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka memajukan UMKM. Bahkan untuk itu dicanangkan desa UKM yaitu di Rejo Nangun yang bahkan dibantu oleh BI dalam rangka memajukan atau mempopulerkan UKM ini. Nah, ternyata teman-teman di Rejo Nangun telah dibangun Tugu ya, Tugu masuk desa UMKM Rejo Nangun. Ini sebuah perhatian yang begitu besar dari Bapak-Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati ini dalam rangka sekali lagi mendorong kemajuan dari usaha mikro. Tidak hanya itu pula, beliau ini walaupun katakanlah hanya beberapa orang saja yang kumpul, ini kena hadir Pak. Nah, kebetulan UMKM ini salah satunya sedulur KM ini setelah membentuk koperasi. Nah, dalam pendirian koperasi ini Pak Bupati juga hadir. Nah, inilah menunjukkan bahwa beliau berdua ini sangat-sangat konsen kepada kemajuan UMKM karena disadari bahwa usaha mikro ini begitu banyak jumlahnya dan ini tentu memerlukan perhatian yang besar. Ketika usaha mikro ini bagus, tentu masyarakat Kabupaten secara umum akan memperoleh dampak kesejahteraan yang luar biasa. Ya. Semakin berkembang pesat usaha olahan makanan jenang dengan brand Jarkasi ini juga tak lepas dari peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan pembinaan seperti packaging dan juga peningkatan kualitas mutu produk jenang milik Edi Wijaya ini. Berterima kasih sekali terhadap pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi karena telah banyak memberikan arahan. Di antaranya yang terakhir kita ikuti mulai dari pelatihan manajemen itu, ekonomi, kemudian yang terakhir ini uji halal. Nah, itu yang sangat kami harapkan. Dan selain itu tentunya Dinas Koperasi juga banyak memberikan arahan mulai dari packaging, kemudian juga arahan untuk memasarkan produk ini nantinya mau dibawa kemana, dan juga memperbaiki kualitas, baik itu secara kuantitas, kualitas produk, dan juga arahan untuk memperbaiki SDM yang lebih bagus lagi. Pembinaan ini terus kita lakukan ya dalam rangka persaingan produk makanan olahan khususnya produk-produk jenang ini memang sangat ketat ya, sehingga kami berharap Mas Edi ini terus lebih meningkatkan kreativitasnya, bagaimana kualitas produk itu sendiri dari rasa maupun packagingnya. Tetapi dari apa yang sudah kita ada lakukan pembinaan ini, saya cukup puas dengan usahanya Mas Edi ini karena dari tahun ke tahun itu baik kualitas maupun packagingnya terus mengalami peningkatan lebih baik lagi. Tak hanya peningkatan kualitas produk dan packaging, dukungan lain untuk pemasaran pun juga sering dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dengan mengajak mengikuti berbagai pameran. Pemasaran sendiri kami sangat berterima kasih sekali dengan Dinas Koperasi karena beberapa kali bahkan pernah sering diajak untuk event pameran, ketemu bisnis, dan juga diajak untuk memperkenalkan produk kita ke berbagai daerah. Kebetulan Mas Edi Jarkasi ini sudah bertahun-tahun melakukan pengembangan usaha jenang maupun wajik letik dan madu mongso. Tetapi masih terus tetap semangat berharap ingin mengembangkan usahanya lebih dikenal
ke daerah-daerah yang lain. Makanya kita selalu mengikutkan beliau untuk event-event tertentu. Kita ikutkan berbagai pelatihan, kita ikutkan berbagai event-event pameran mungkin ya, untuk terus meningkatkan usahanya. Ya. Harapan dari pemerintah Kabupaten Blitar, dengan berkembangnya usaha seperti ini, kita akan lebih mendongkrak perekonomian di daerah dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar, ya, sehingga perekonomian khususnya di Kabupaten Blitar ini akan meningkat dari antara perbedaan si kaya dengan si miskin ini tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian untuk penyerapan tenaga kerja ini tentunya dengan berkembangnya usaha seperti ini akan lebih menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Blitar. Edi pun berharap usahanya ini terus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga semakin berkembang pesat dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi untuk mengurangi pengangguran. Selain potensi usaha mikro olahan makanan di Kecamatan Sutojayan, satu lagi produk usaha mikro yang berada di Kabupaten Blitar, tepatnya berada di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, yakni usaha pembuatan batik dengan brand Jagat Jowo. Usaha batik milik Eni Setiawati ini merupakan usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2013. Motivasi saya untuk mendirikan usaha ini, pertama saya menyukai batik. Terus kedua, karena potensi di Blitar sendiri banyak sekali yang tertua di sini, selain candi-candi, terus alam, kekayaan alam, terus juga kesenian. Itu yang membuat diri saya itu terpacu untuk menuangkan segalanya itu di batik. Sama seperti di Kecamatan Sutojayan, pemirsa. Kali ini pun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar juga turun langsung untuk memberikan pembinaan, termasuk untuk meningkatkan kualitas produk batik Jagat Jowo. Kita memang hari ini ingin melakukan pembinaan, pendampingan, sekaligus menggali permasalahan-permasalahan yang barangkali dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Sehingga kegiatan seperti ini terus kami lakukan terhadap teman-teman para pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar. Batik Jagat Jowo ini memiliki berbagai motif, di mana motif-motif yang diangkat yakni tentang potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Blitar. Sehingga batik Jagat Jowo memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan batik lainnya. Motif-motifnya terutama tutur, terus turonggo, telatah penataran, terus kenanga, telatah penataran. Batik Jagat Jowo dari Bu Eni Tlogo ini mempunyai ciri khas sendiri, ciri khas tersendiri yang memang beliau menggali dari potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Ya. Dari berbagai potensi yang ada, Bu Eni mempunyai satu ciri khas khusus batik Jagat Jowo yang telah dipatenkan sendiri oleh Bu Eni ini, sehingga dengan berbagai motif yang dia miliki, yang dia buat, itu selalu ada ciri khas, yaitu Jagat Jowo.
Ya, ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini. Ini memang dari data statistik, bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus. Peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro, tak terkecuali batik Jagat Jowo milik Eni ini. Berbagai pembinaan pun diberikan termasuk mengikuti pameran agar produk batik Blitar ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pertama dari mulut ke mulut, terus pameran-pameran, selain itu media sosial. Batik Jagat Jowo ini juga sering kita ikutkan di berbagai pameran, sehingga selain beliau ini membuat untuk acara di pameran-pameran, pesanan-pesanan dari berbagai pejabat itu banyak dari mereka, ya, karena kualitas sendiri halus, bagus, sehingga dari Bu Eni ini sendiri juga bisa merekrut beberapa tenaga kerja yang nantinya akan dikaryakan untuk membuat satu batik, baik itu tulis maupun batik cap. Untuk harga jual sendiri, Eni mematok harga yang berbeda-beda untuk produk batik buatannya, tergantung motif dan tingkat kesulitan serta lama pembuatan yang dilakukan. Dalam sebulan, Eni mampu meraup omset hingga lebih dari 10 juta rupiah. Yang jenis cap itu antara 175 hingga 250. Sedangkan untuk batik tulis saya 300 sampai 1,5 juta. Untuk alam batik, terutama kami yang batik tulis itu kan dari pewarnaan nakol, itu sintetis itu antara itu tadi 300 hingga 1,5 juta. Sedangkan kalau batik alam kita bervariasi antara 600 hingga 4 juta bisa. Karena memang sudah berbagai event, berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan kita ikutkan untuk meningkatkan kualitas produksinya maupun kualitas produknya, ya, dalam rangka bersaing dengan batik-batik yang lain. Selama menjalankan usahanya, Eni mengaku telah banyak mendapatkan dukungan dan pembinaan maupun berbagai macam pelatihan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Eni pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Selama ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah membantu saya dalam mengembangkan usaha saya. Di antaranya saya sudah diikut sertakan untuk pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan manajemen, pewarnaan, mencanting yang halus, dan sebagainya. Saya berharap untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus meningkatkan perhatian pada kami dan terus mendampingi kami sebagai pelaku usaha sehingga kami bisa memacu dalam meningkatkan usaha. Selain itu, kalau kita terus
dalam memproduksi dan terus maju. Kita bisa memperkerjakan pengangguran. Selain itu, saya ingin dari luar negeri yang gagal bisa kami rekrut untuk menjadi pekerja, sehingga mereka tidak berpikiran untuk kita keluar, sedangkan kita di sini masih butuh untuk karya-karya mereka. Dari para teman-teman pengrajin batik, khususnya di Asosiasi Batik Kabupaten Blitar ini, kami sangat berharap kreativitas dan daya inovasi terus dikembangkan untuk menggali budaya potensi yang ada di Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam batik-batik mereka. Kami berharap juga batik-batik Kabupaten Blitar ini terus berkembang, dikenal oleh masyarakat lebih luas, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar dan pada umumnya nanti dikenal di berbagai daerah, karena ini juga sudah beberapa kali kita kirim ke luar daerah maupun kita kirim ke luar negeri. Kini, keberadaan usaha mikro Kabupaten Blitar harus terus menggali inovasi serta meningkatkan kualitas produknya. Karena saat ini, mereka telah bersaing dengan pangsa global masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam hal ini, tentunya pemerintah Kabupaten Blitar tidak tinggal diam dan akan terus melakukan berbagai pembinaan, baik sumber daya manusianya, kemasan, kualitas produk, serta pemasaran, baik melalui pameran-pameran maupun media sosial. Jadi harapan kita kepada usaha mikro ini, tentu marilah kita berupaya meningkatkan omset mereka. Bagaimana cara mencapai omset yang tinggi itu adalah tentu promosi seperti apa yang disampaikan oleh program Blitar Kawentar ini, kemudian juga memperbaiki kualitas mereka, kemudian terus berinovasi karena teknologi sekarang terus berkembang. Ini harus terus menyesuaikan diri kepada kemajuan teknologi dan mungkin tidak hanya pasarnya kita capai dengan online, offline, tetapi juga online. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di dinas teknis, yaitu dinas koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis dinas koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Ya, jadi kita slogan kita, jargon kita, ayo bela dan beli produk Blitar, terus kita gaungkan. Ya pemirsa, demikian liputan khusus usaha mikro di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Semoga dengan tayangan ini masyarakat luas akan banyak mengetahui produk unggulan Kabupaten Blitar dan para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar diharapkan lebih kreatif agar mampu meningkatkan pangsa pasarnya. Akhirnya saya Anissa Azharo mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.